adik. Sama nenek masuk. Bapak adik. Mana ini lo dapurnya masuk. Ya, Pak. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Ramadhani. Saya dari Universitas Muhammad Warman, pendidikan bahasa Inggris. Saya ingin menginterview topiknya pelebaran jalan di gerilya untuk mencegah banjir. Di samping saya ada Bapak RT dan Pak Heriansa. Jadi topik yang pertama itu, apakah dengan adanya pelebaran jalan ini isu banjir di jalan gerilya bisa teratasi? Alasannya mengapa? Kalau saya yang utama masalah banjir ini, saya utama parit dibenahi deh. Parit dulu. Kemarin kan ada konsultan datang. Dia bilang, ini Pak, gerilya ini ada perbaikan. Saya bilang, perbaikan apa? Dia bilang masalah banjir. Saya bilang, saya minta dengan warganya sekitar ini, masalah ini parit yang dibenahi. Kalau parit dibenahi, tidak mungkin banjir. Yang lokasi Bapak yang banjir ini, saya bilang termasuk di gang Karya 2. Itu parah betul, saya bilang. Jadi warga kebanyakan mengeluh karena rumahnya masuk air, gitu kan. Cuma mereka mau ditinggikan juga tidak mau. Nah, dia kan waktu kemarin ada Probobaya, mereka mau ditinggikan, itu jalannya mereka menolak. Percuma aja Pak RT, kalau ditinggikan rumah kami makin parah banjir. Nah, jadi satu-satunya itu parit di depan itu dibenahi, didalami lah, atau dilebarkan gitu. Itu aja deh. Nah, masyarakat minta gitu. Kalau badan jalan ditinggikan itu percuma juga. Yang penting parit itu bilang. Iya, parit ini dibenahi. Tidak aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan. Apakah ada info dari pemerintah untuk mengatasi penanggulangan pembesaran jalan, dan apakah itu efektif untuk mencegah tidak terjadinya banjir? Kalau kemarin ada konsultan datang kan ketemu saya ini kemarin sekitar jam 2 siang, dia bilang, ini Pak, kita dari Pemkot ada perbaikan untuk menanggulangi banjir. Saya bilang percuma kalau mau ada jalan itu mau ditinggikan. Saya bilang masyarakat juga tidak senang. Yang penting parit itu harus dibenahi, isi kotoran ada diangkat, semua itu pokoknya segala yang ada di dalam parit itu harus diangkat semua itu, karena sampah sudah menumpuk deh, itu akibatnya banjir. Itu dia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berapakah biaya dalam penanggulangan pembesaran jalan di gerilya ini, Pak? Saya kurang tahu deh. Kurang tahu saya itu, masalah biayanya kurang tahu saya. Kemarin yang konsultan datang itu sekitar 96 juta aja deh mau benahi masalah parit ini. 96 juta aja kalau nggak salah biayanya itu. Pokoknya saya dapat mungkin sampai di mana bilangnya di situ, nanti kan berlanjut lagi. Kalau orang-orang di gerilya nih, kalau buang sampah tuh sering sembarangan. Yang buang sampah itu kalau penduduk aslinya itu di tempat sampah TPS. Tapi yang pedagang, yang pendatang ini yang kita susah. Oh iya. Pedagang ini sudah kita himbau, tolong sampahnya jangan dibuang di tempat. Tapi mereka nanti curi-curian itu nanti dibuang. Nah, saya tahu itu karena teman kan ketemu Pak RT, ini ada sampah di parit. Nah, ya pedagangnya itu yang bikin mereka kan istilahnya itu cari uang aja untuk pedagang ya. Tapi yang mengalami banjir ini penduduk asli sini. Saya sudah bilang itu, kamu enak cari uang sini, tapi yang akibat banjir ini ya penduduk sini kesini kan. Istilahnya itu yang mengalaminya gitulah itu kan. Oke, sekian, terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, hello everyone, good evening. Right now in Gerilya Street, there is a flooding with quite deep with height above ankle. Okay, let's check it out. A
minutes later. Alright guys. Right now I'm here about to would like to interview some of people in Grilya Street about flooding in the Grilya Street. Okay, let's check it out. Later. Assalamualaikum Bu, saya Haris Fikri Asidki, mahasiswa dari Universitas Muhammad Harapan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara. Boleh diperkenalkan dulu diri Bu? Ya, dengan Ibu Lasmi dari Jalan Grilya Samarinda. Oke Bu, baik, dari pertanyaan pertama, sebelum kan tidak salah saya dengar ini Bu ya, ada pelebaran jalan ya Bu di Grilya. Ya. Menurut Ibu sebelum pelebaran jalan di Grilya ini apakah sering banjir saat turun hujan Bu? Iya, memang kalau di sini hujan sebentar aja, setengah jam aja sudah langsung banjir. Kalau dulu sebelum ditinggikan kan di sini dalam juga. Situ paling dalam yang di situ. Oh iya. Itu kan sudah ditinggikan, sudah dilebarkan. Sekarang batasnya situ yang paling dalam. Di sini bisa dilewati, kalau di situ sudah banjir dalam. Oke. Pertanyaan kedua Bu, jika banjir gini Bu, agak dalam gini Bu, apakah mengganggu aktivitas Ibu? Ya, sangat mengganggu. Jadi orang mau lewat itu mikir-mikir kan. Jadi kayak mau beli juga jadi nggak jadi. Jadi kalau paling lewat cuma untuk cari jalan alternatif aja. Jadi orang beli itu juga enggan lah kalau banjir, takut motornya mati. Oh iya. Oke, pertanyaan terakhir Bu, kan ini sudah dilakukan pelebaran ya Bu. Menurut Ibu apakah sering terjadi banjir setelah dilakukan pelebaran jalan ini? Ya kalau pas hujan deras saja Mas banjirnya. Kalau hujan deras langsung banjir. Tapi di sini kalau banjir masih bisa dilewati motor ya. Oh iya. Kalau batasnya itu, yang batas itu sudah mobil aja kalau pendek dia nggak berani jalan. Apalagi kalau motor langsung mati yang pendek-pendek itu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Ya. Terima kasih. Okay, good afternoon everyone. My name is Kevin Hendata. I'm from Mullah Warman University English Department. So I'm at Grilya Street. I'm going to ask a few questions about incident flood in Grilya Street. So let's ask few residents a few questions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Kevin Hendata dari Universitas Mullah Warman, mahasiswa bahasa Inggris. Nah, di sini saya pengen bertanya soal kasus banjir nih Bu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, gimana nih menurut Ibu, apakah pemerintah menyadari kasus banjir yang sering terjadi, terutama di Jalan Grilya nih? Ya memang sih kalau kita kan pemerintah harus peduli lah sebenarnya. Kalau mau kita sih ya, mungkin kapan-kapan ya kita kurang tahu juga. Itu maksud kita sebenarnya sih, kalau maksud Ibu pribadi dan mungkin semua orang begitu sebenarnya untuk masalah banjir ini. Kalau merugikan sih enggak, merugikan Ibu tidak sih ya. Tidak. Nah, cuma ya itulah banjir masuk rumah ini. Ya tergantung rumah-rumahnya juga sih dilihatin kan ini rendah. Kemarin cuma enggak ada. Tapi rumah Ibu pernah enggak kebanjiran kira-kira sampai ke dalam rumah? Oh, enggak pernah. Enggak pernah ya? Paling seanu kaki. Selutut aja ya? Enggak, segini aja. Tapi menurut Ibu kira-kira banjir ini mengganggu enggak? Ya sebenarnya sih, ya maaf siapapun semua mungkin akan terganggu. Iya, Itu aja ya sebenarnya. Iya. Pertama kita harus membersihkan rumah-rumah itu, harus sudah kita resiko kita. Ya mengganggu sih mengganggu pertama kali. Biarpun rumah orangnya bagus ya pasti terganggu. Tapi rumah orang yang tidak bagus sudah ini kan kebanjiran masih terganggu sebenarnya menurut Ibu sih pribadi. Tapi mau diapakan sementara waktu ini? Ya mudah-mudahan pemerintah akan tahu lah ini bagaimana. Ya. Pertanyaan selanjutnya,
selain hujan, apakah ada penyebab lain yang menyebabkan banjir di Grilya? Selain hujan turun deras kayak seperti tadi malam? Nggak ada sih, selain itu nggak ada, kecuali hujan deras. Kadang-kadang dari sini kalau misalnya hujan deras itu bisa masuk banjirnya. Pertama kan parit di samping rumah ini langsung ke belakang itu penuh rumah. Kalau kayak kebocoran sumur gitu? Nggak ada, bocor sumur nggak nggak pernah. sumur ya? Nggak Atau pernah sumur. drainase Nggak ada di sini. Nggak pernah ya? Alhamdulillah nggak pernah. Selain hujan yang ibaratnya hujannya tidak terkira, misalnya contoh kemarin, kondak nggak juga, nggak masuk juga sebenarnya. Sebelum itu nggak masuk juga, hanya sampai sebatas sini, terus namanya deras. Itu Iya, masuk. berarti memang hujan aja ya penyebabnya? Hujan, iya hujan aja, dan parit-parit kan sini di gang ini lihat sendiri, memang nggak ada Iya. paritnya itu Iya. sebenarnya. Oke. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira pelebaran jalan nih bisa menanggulangi banjir secara efektif? Iya, kalau ibu kira ya, Menurut Ibu lah. menurut ibu sih ya, mungkin sementara kalau dilebari paritnya apa, mungkin kan satu jalan itu pasti akan di ini, walaupun banjirnya masih, tapi kan pasti akan berkurang. Iya. Sebenarnya, walaupun diperluas, sebenarnya kan ingin perluas, mungkin ya karena belum selesai kan pemerintah, sebetulnya ada baiknya juga misalnya parit atau di gang ini, walaupun banjir mungkin tidak seberapa bagaimana banjirnya, pasti akan tetap turun. Kalau menurut ibu sendiri pribadi. Iya. Tapi memang kalau beberapa orang mungkin berpikir pasti banjirnya bakal datang lagi. Iya, ya pasti dong, harus sama kita kan. Iya. Namanya parit belum apa namanya luasnya juga hujan ya, ibaratnya sedangkan di gang ini nggak ada segala parit apa, pasti akan datang dong. Tapi bagaimana kita ambil sementara kita bersyukur aja. Ya kalau kita sih ya juga yang bagaimana jalanannya atau paritnya itu kan pasti akan bagaimana. Menurut kita sih, mungkin semua orang sama sebenarnya. Iya. Tidak mungkin enggak. Walaupun itu susah tak kaya kayak itu pasti. Iya. Tapi memang dari dulu nggak ada program buat parit gitu, nggak ada ya Bu? Itu makanya saya kurang tahu ya, kita semua juga nggak ada masalah. Yang penting selama ini beginilah keadaannya, kan ada yang sendiri di paritnya ada. Dari tahun ke tahun tuh memang banjir. Oh enggak, dulu tidak pernah, dulu Belum. berapa puluh tahun tidak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Mungkin karena memang banyak pemukiman ya? Iya mungkin itu, kalau dulu nggak pernah, itu kan lama kita sih. Oh iya. Nggak pernah, kering betul, udah banjir. Ini kan lama nggak hujan kok ini. Iya. Ya kita bukannya bersyukur ya, ada satu bersyukur, tapi kan perlu juga pemerintah memperhatikan betul. Iya, Waktu betul. misalnya jamnya RT ada apa, misalnya kita bilang misalnya paritnya, misalnya kita nggak juga nyalakan sih ya. Iya, enggak. Enggak, cuma nggak nyalakan, cuma paling saja dibikinkan parit lah, dibikin apa lah, agar masing-masing kita di rumah ini tidak bisa bagaimana. Ya kena ibu lah masuk, alhamdulillah nggak apa-apa lah juga. Iya, syukur aja. Amin aja gitu. Kalau ibu lah, ya mudah-mudahan kita pulangi. Amin. Ada mahasiswa juga ya. Iya, amin. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Universitas Mula Warman, Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya tentang banjir. Yang pertama, apa dampak yang Anda rasakan saat terkena banjir, dan apakah dampak itu merugikan Anda? Ya, motor rusak, lalu sampah berhamburan, lagi berhamburan, motor rusak, sampah berhamburan, motor nggak bisa lewat, mobil macet, semuanya macet lah. Jadi mengganggu identitas yang tahu lalang kan, ya. Lalu, apakah ada peran pemerintah dalam mengatasi masalah banjir di wilayah sekitar sini? Belum ada, ya itu kan belum ada lagi, belum ada dianukan jalan belum, jadi masih banjir sana dalam, Jadi motor masih rusak, dibiarkan iya saja. dibiarkan aja, iya. Jadi masih sering terjadi banjir. Banjir di sini. terus. Lalu yang terakhir, Pak, apa yang bisa warga lakukan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang? ya paletnya dibagusin, jalannya ditinggikan, ya kan dibagusin, ya itu. Nah
Nah itu supaya motor kada rusak lagi, mobil, ya lah. Nah apalagi bisa gotong royong nah untuk gotong royong. membangun jalan sekitar agar tidak banjir lagi seperti Iya, itu ya. iya, iya. Baik, mungkin segitu saja. Iya. Terima kasih atas jawaban Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name is Wahyu Haryanto and I'm in the Guerrilla Street here today. I would like to interview some local resident. So I'm in the Guerrilla Street in Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Samarinda Ilir. Let's find some local resident. Assalamualaikum Bu. Bu, permisi. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Wahyu Haryanto. Saya dari Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi kedatangan saya di sini, saya ingin mewawancarai Ibu tentang pelebaran jalan di Guerrilla untuk mencegah masalah banjir Bu. Oke, apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai Bu? Boleh. Oke. Jadi sebelumnya masuk pertanyaan pertama ya Bu. Sebelum pelebaran jalan diterapkan, seberapa sering banjir terjadi ketika hujan turun Bu? Kalau hitung banjir itu tergantung dia. Kalau misalnya tuh biasanya kalau tahunnya sih kalau setahun itu bisa sampai 3 kali yang banjir besar. Kadang tuh 3 kali, 2 kali lah gitu kalau banjir besar. Kalau nggak terlalu lebat nggak banjir sih, nggak terlalu gitu nah. Jadi tergantung dari curah hujannya ya Bu. Kadang dia kalau hujannya deras, dia kadang banjirnya sering turun gitu. Oh gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab utama dari bencana banjir ini Bu di kawasan Guerrilla? Utama paretnya nih rendah. Ya. Jadi ada yang tinggi jalan kan, di sini rendah, pasti naik meluap dia naik ke atas kan udah sampai. Kalau sana kan sudah ada pelebaran paret nih. Sebelah sini kan belum ada sampai ke simpang Damanhuri itu. Enggak apa maksudnya jalannya tuh rendah. Terus paretnya juga dangkal nggak terlalu ini tinggi. Jadi itu mudah banjir. Jadi memang masalah utamanya dari paretnya ini ya Bu, yang belum kecil ya, harus dilebarin lagi ya. Oke. Selanjutnya, setelah jalan ini dilebarkan, apakah banjir masih sering terjadi atau tidak Bu? Di sini kan jalannya sudah ada sebagian yang dilebarin Bu. Nah, pas jalan ini sudah dilebarin, apakah masih sering terjadi banjir atau jarang Bu? Biasanya sih kalau waktu kayak di Damanhuri itu sudah dilebarin paret sama jalannya nih ngepres sama paret, nggak terlalu dia, mudah cepat lancar jalannya air itu. Oke. Ya. Ibu tinggalnya di sini? Nah, Ini rumahnya? keluarga. Oh, keluarga gitu. Saya tinggalnya di Damanhuri. Oke. Ibu pernah menjadi korban dari bencana banjir ini Bu? Sampai mungkin banjirnya masuk ke rumah gitu Bu? Sampai Di Damanhuri itu tinggi sudah, tapi kebanjiran juga. Kalau pas lebatnya kayak kemarin itu lumayan ada sejam lebih atau 2 jam itu pasti masuk air. itu kondisi rumahnya gimana Bu? Parah apa sampai merusak perabotan atau? Ya enggak sih, kalau merusak enggak. Tapi kalau di sini tempatnya kakak ini, dia masuk ke ini apa? Sampahnya tuh paret. Iya. Paretnya Bu? Paretnya dangkal. Oh, oke. Saya ngerti Bu. Paretnya dangkal. Terlalu mudah cepat jalan ke jalur air kan. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Menurut pendapat Ibu, apakah tindakan dari pelebaran jalan ini udah cukupkah untuk mencegah terjadinya banjir di kawasan Guerrilla? Kalau pelebaran jalan sama ninggalin parit mungkin berkurang, nggak terlalu dia mudah mengalir kan, udah jalur air itu mudah lancar gitu nah. Iya. Kalau dangkal paret, terus jalan ini masih apa namanya rendah gini ya, ndak masih dalam gitu nah ada banjirnya. Jadi sekiranya masih butuh dilebarin lagi ya Bu, karena kan belum seluruh kawasan Guerrilla ya dilebarin jalannya Bu, masih ada beberapa dari kawasan ini yang sekiranya butuh untuk dilebarin, apalagi terutama tadi paretnya gitu yang kecil kan Ya, itu. ini kan masih dari jalan sampai ini jalan
karet sama jalan sampai ke Damanhuri itu sekitaran yang mau Gang Ogok itu nah, sampai situ dia kan ini banjirnya. Iya Bu. Kalau barat, kalau gunung kan enggak. Kalau gunung kan enggak. Kalau jalan aja itu dari parit dari jalan parit masih banjir. Oh, oke baik. Masuk rumah lah. Iya sampai masuk ke rumah gitu ya. Banjirnya pindah ke dalam rumah. Oh. Ya, ini rumahnya kebanjiran. Kalau paritnya digali, jalannya jadi tinggiin, banjirnya pindah ke dalam rumah. Rumah penduduk pasti ini kan. Berarti kan kalau paritnya dilebar apa? Kasih dalam, terus jalannya juga kasih tinggi, sama dengan jalur pertama itu enak mungkin. Jadi lancar jalur air ke sana. Jadi nggak mandek masuk ke dalam rumah. Oke Bu. Itu saja Bu pertanyaannya. Sebelumnya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau jadi berpartisipasi dalam wawancara saya ini. Sebelumnya Bu, terima kasih banyak ya Bu.